Pagi Bu Setia, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri atas Ivan Borisma dengan NIM 2022 688, Wajan Shantai Kelana dengan NIM 2022 671, saya sendiri Ella Sujana dengan NIM 2022 682, Yevon Cho dengan NIM 2022 676, Latifah Salsabila M dengan NIM 2022 60123, dan yang terakhir ada Febrian Sari Putra dengan NIM 2022 60127. Chapter pertama, The World Innovative Management. Jadi itu manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Jadi manajemen tuh memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling organization resource. Jadi ada beberapa elemen dari manajemen itu yang tidak dikekang oleh waktu, tetapi perubahan lingkungan yang mempengaruhi praktek dari manajemen. Nah, di sini kita ada 4 fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, leading, sama controlling. Nah, planning berarti mengidentifikasi tujuan kinerja dari suatu organisasi ke masa depan. Jadi, setiap dari manajemen itu butuh planning untuk ke depannya. Terus ada organizing. Jadi, pengorganisasian itu biasanya untuk mengikuti rencana dan bagaimana biar organisasi itu bisa mencapai tujuan yang direncanakan. Terus pengorganisasian juga melibatkan untuk menetapkan tugas, pengelompokan tugas di dalam departemen, dan lain-lain. Dan di sini ada leading, yaitu penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan untuk bisa mencapai organisasi tujuannya. Biasanya dari manajer yang memimpin untuk agar karyawannya bisa mencapai tujuan tersebut. Terus ada controlling, yaitu biasanya memantau aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi bergerak ke arah tujuannya, agar membuat koreksi yang diperlukan. Selanjutnya ada organizational performance atau bahasa Indonesianya keterampilan organisasi. Dalam keterampilan organisasi ini sangat dibutuhkan di dunia manajemen. Hal ini karena di era industri seperti sekarang di mana teknologi yang memegang kuasa, kita membutuhkan organisasi untuk dapat mengumpulkan pengetahuan orang-orang bertalenta dan bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas yang tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu individual. Jika organisasi mengatur era sekarang, manajerlah yang bertanggung jawab untuk menjaga semuanya agar tetap dipakai sebijaknya. Dalam kesimpulan saya yang itu, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang manajer adalah untuk bekerja secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan atau goal organisasi. Selanjutnya ada manajemen skill atau keterampilan manajemen. Manajemen skill ini dibagi menjadi 3, yaitu ada technical skill, human skill, dan conceptual skill. Technical skill itu adalah kemampuan teknis yang fokus pada kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan tugas. Contohnya ini misalnya ada seperti akuntan, dokter, dan ilmuwan. Mereka memiliki kemampuan atau skill khusus yang diperlukan untuk melakukan tugasnya. Yang kedua ada human skills atau keterampilan untuk memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berrelasi dengan orang lain di dalam organisasi. Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki seorang manajer untuk meningkatkan keefektivitasannya dalam bekerja. Dan yang terakhir ada conceptual skill. Keterampilan ini untuk melihat suatu peluang yang ada. Keterampilan ini diperlukan untuk melihat tren yang ada di konsumen, pasar, dan industri, serta untuk mengevaluasi dan memodifikasi fungsi organisasi dengan cepat, merencanakan, mengatur, dan menyusun strategi pemasaran. Ini ada contoh manajemen skill-nya, technical skill, conceptual skill, sama human skills.
Macam-macam tipe manajemen adalah di semua jenis organisasi, baik itu di organisasi yang besar maupun yang kecil, dan bagaimanapun medianya, baik itu di konvensional ataupun digital, seorang manajer harus memenuhi 4 tanggung jawab, yaitu membuat rencana, mengorganisir, memimpin, dan mengontrol. Serta mereka harus menggunakan keterampilan yang konseptual, teknikal, serta humanis. Di sini ada perbedaan vertikal antara tipe-tipe manajer di suatu perusahaan, karena tingkat hierarki merupakan faktor yang penting dalam menentukan tugas dari seorang manajer. Karena fokus utama dari pekerjaannya sehari-hari berubah di setiap tingkat. Perbedaan horizontal adalah dibagi menjadi 2, yaitu ada functional managers atau manajer fungsional yang bertanggung jawab atas divisi yang melaksanakan tugas fungsional tunggal dan memiliki personel dengan pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Contoh dari para manajer fungsional ini adalah yang berfokus pada bidang periklanan, penjualan, dan keuangan, dan sebagainya. Sedangkan untuk general managers atau manajer umum, mereka bertanggung jawab atas sejumlah departemen yang melaksanakan berbagai tugas yang berbeda. Seorang general manager bertanggung jawab atas bagian fungsional divisi mandiri serta divisi secara keseluruhan. Sebenarnya seperti apakah pekerjaan seorang manajer? Menurut suatu survei, kegiatan favorit dari para manajer dari 5 negara yang berbeda, baik itu pria maupun wanita, adalah memimpin orang, menambah relasi, dan memulai inovasi di perusahaan mereka masing-masing. Sedangkan tugas yang tidak mereka sukai adalah mengelola tekanan waktu, seperti dari deadline, mengurus dokumen, dan mengatur para bawahan. Salah satu faktor yang sering menyebabkan job burnout atau stres berat yang dipicu oleh pekerjaan adalah kurangnya pemahaman para manajer baru mengenai apa yang sebenarnya mereka harus kerjakan dan sedikitnya pelatihan dari perusahaan untuk mereka dapat beradaptasi di posisi barunya. Untuk menjadi seorang manajer yang sukses, seorang manajer baru juga membutuhkan lebih dari mempelajari keahlian-keahlian baru, yaitu mereka juga perlu memperoleh cara berpikir yang baru, yaitu berpikir untuk membangun tim dan relasi, serta menjadi motivator dan organisator dalam sistem di mana pegawai dan pekerjaan sangat saling berkaitan. Dan ini adalah contoh diagram perbedaan dari seorang pekerja yang bekerja secara individu dan tanggung jawab mereka setelah menjadi seorang manajer. Contohnya di sini mereka saat mereka bekerja sebagai seorang individu, mereka adalah individual actor, yaitu mereka mengerjakan hal dengan usahanya sendiri. Sedangkan seorang manajer, mereka adalah pembangun relasi yang mengerjakan segala sesuatu melalui orang lain. Kegiatan dari manajer, mereka menyelesaikan banyak pekerjaan dengan sangat cepat dan terus-menerus tanpa henti. Dan kecepatannya ini telah meningkat pula seiring dengan peningkatannya teknologi komunikasi. Di sini ada beberapa contoh, namun salah satunya adalah mayoritas dari para eksekutif atas atau top executives biasanya bekerja setidaknya 12 jam sehari dan menghabiskan 50% dari waktunya untuk berpergian. Dan di sini ada diagram untuk 3 karakteristik umum dan 10 peran dari manajer. Menurut Henry Mintzberg dan beberapa penelitian yang jauh, ini adalah cara mengkategorikan berbagai tanggung jawab manajer. Roles atau peran-peran di sini adalah ekspektasi mengenai bagaimana seorang manajer harus berlaku, yang tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan tugas yang 4 tadi, yaitu yang membuat rencana, mengorganisir, memimpin, dan mengontrol. Bisa dilihat di sini bisa dibagi 3, karakteristik umumnya adalah informational roles atau peran untuk menginformasi, karena mayoritas manajer mereka harus berbicara dengan orang lain hampir setiap saat. Kemudian ada interpersonal roles, yaitu di mana mereka harus berfokus pada hubungan dengan orang lain, membangun relasi. Dan ada juga decisional roles,
Itu di mana mereka para manajer harus memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan di sini ada contoh diagram dari pentingnya berbagai peran dari pemimpin dan para penghubung ya atau liaison seperti yang dilaporkan dalam suatu survei dari manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Perlu dicatat bahwa nilai dari fungsi pemimpin biasanya menurun sementara relevansi pekerjaan penghubung atau liaison roles itu meningkat seiring dengan kemajuan manajer dalam hierarki organisasi. Baik, kemudian di sini ada manajemen pada bisnis kecil dan organisasi yang nirlaba atau non-profit organizations. Bagi para manajer di bisnis-bisnis kecil, mereka menganggap bahwa fungsi spokesperson atau juru bicara itu sangat penting karena mereka harus mempromosikan bisnis kecil mereka ke orang-orang lain seperti para investors dan calon pembeli. Kemudian ada juga entrepreneurship role atau kewirausahaan itu juga sangat penting karena seorang manajer harus selalu kreatif untuk dapat tetap bersaing dengan orang lain. Kemudian untuk organisasi nirlaba mereka juga membutuhkan skill yang khusus yang berbeda dengan para manajer di perusahaan seperti di bisnis dan sebagainya. Perbedaannya adalah ketika manajer di perusahaan bisnis itu fokus pada menghasilkan uang untuk organisasi dan pemiliknya, manajer organisasi nirlaba mereka fokus pada menciptakan semacam dampak sosial. Jadi kalau manajer di perusahaan bisnis mereka itu mendapatkan dana dari penjualan barang atau jasa pada konsumen, di organisasi nirlaba mereka mendapatkan dananya dari pajak, dari alokasi, dari hibah, dan kontribusi. Baik, di sini tantangan seorang manajer dari organisasi nirlaba adalah lebih sulit bagi mereka untuk menemukan sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk mempertahankan operasi mereka. Dan kemudian dengan sumber daya yang terbatas, mereka harus membatasi pengeluaran dari organisasi. Kemudian parameter keberhasilan dan penilaian kinerja dalam organisasi nirlaba seringkali lebih ambigu, karena seringkali hasil yang didapat bersifat intangible atau tidak dapat diukur. Contohnya meningkatnya kualitas pendidikan atau menumbuhkan apresiasi seni. Maka itu membuat penilaian kinerja manajer dan pegawai juga menjadi lebih rumit. Manajer nirlaba juga menggunakan peran-peran yang digariskan oleh Mintzberg tadi yang ada di diagram 10 peran dan 3 karakteristik umum, tapi ada juga variasinya, yaitu di sini posisi spokesperson itu mempromosikan organisasi pada publik dan investor, posisi leader menciptakan komunitas karyawan dan sukarelawan yang digerakkan oleh misi, dan para pengalokasi sumber daya mendistribusikan sumber daya pemerintah atau dana hibah yang sering diberikan secara top-down. Historical struggles, kesulitan-kesulitan di masa lampau. Sejarah berarti mengembangkan pemahaman tentang dampak dari beberapa social forces pada organisasi, dan itu adalah cara untuk mencapai pemikiran strategis. Mempelajari sejarah adalah salah satu upaya untuk dapat meningkatkan keterampilan konseptual dan melihat gambaran besarnya. Kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat yang lebih luas mempengaruhi organisasi dan praktik manajemen dari waktu ke waktu. Macam-macam forces atau macam-macam kekuatan. Social forces merupakan aspek dari budaya yang membimbing dan mempengaruhi hubungan beberapa orang di antaranya, kebutuhan nilai dan perilaku standar. Politic forces, pengaruh dari politik dan hukum lembaga pada orang dan organisasi. Sektor lingkungan politik mengadakan pembatasan aktual dan potensial pada cara organisasi beroperasi. Economic forces, setiap masyarakat membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan mereka dan kekuatan ekonomi mempengaruhi alokasi sumber daya tersebut.
itu didasarkan pada ide-ide, informasi, dan pengetahuan seperti pada sumber daya material. Apakah social business merupakan jawaban? Social media memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Keunggulan sosial media dapat meningkatkan produktivitas, aspek manusia dalam organisasi, dan berbagai kemampuan karyawan menciptakan keunggulan kompetitif. Ini ada gambar perspektif klasik, mengambil pendekatan rasional dan ilmiah untuk manajemen dan berusaha untuk mengubah organisasi menjadi operasi mesin yang efisien. Manajemen ilmiah. Dengan mengoptimalkan dan menyederhanakan pekerjaan, produktivitas akan meningkat. Mengembangkan metode standar untuk setiap pekerjaan, memilih pekerja yang sesuai dengan pekerjaan, pekerja terlatih dalam metode standar, mendukung pekerja dengan merencanakan pekerjaan dan menghilangkan interupsi. Organisasi birokrasi, subbidang dari perspektif manajemen klasik yang menekankan manajemen atas dasar impersonal, rasional melalui elemen-elemen seperti wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas, pencatatan formal dan pemisahan manajemen dan kepemilikan. Pendekatan umum untuk memotivasi pekerja dan menggunakan input untuk output yang besar. Kontribusi untuk memulai studi yang cermat tentang tugas dan pekerjaan. Kritik adalah mereka yang tidak menghargai konteks sosial dan kebutuhan pekerja dan juga mengabaikan saran. Prinsip administrasi, subbidang perspektif manajemen klasik yang berfokus pada organisasi total daripada pekerja individu, menggambarkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Prinsip umum manajemen itu dibagi 4 menjadi satu kesatuan perintah. Setiap bawahan menerima perintah dari satu dan hanya satu superior. 2. Pembagian kerja. Pekerjaan manajerial dan pekerjaan teknis dapat disesuaikan dengan spesialisasi untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan jumlah usaha yang sama. 3. Kesatuan arah. Kegiatan serupa dalam suatu organisasi harus dikelompokkan bersama di bawah satu manajer. 4. Rantai skalar. Rantai wewenang membentang dari atas ke bawah organisasi dan harus mencakup setiap karyawan. Selanjutnya ada humanistic perspective atau perspektif humanistik, yaitu perspektif manajemen yang muncul menjelang abad ke-19 dan menekankan pentingnya memahami perilaku, kebutuhan, dan sikap manusia di tempat kerja. Jadi ada 3 subbidang utama berdasarkan humanistic perspektif, yaitu ada gerakan hubungan manusia, kedua ada perspektif sumber daya manusia, dan yang terakhir ada perilaku penegasan sains. Selanjutnya ada human relation movement. Human relation adalah interaksi dalam situasi kerja di suatu organisasi yang bertujuan untuk membangkitkan seseorang agar dapat bekerja sama, produktif, dan memiliki keputusan. Human relation movement didasarkan pada gagasan bahwa kontrol yang benar-benar efektif datang dari dalam diri pekerja individu, alih-alih dari kontrol yang ketat dan otoriter. Aliran pemeriksaan ini diakui dan secara langsung menanggapi tekanan sosial untuk tercerahkan perlakuan terhadap karyawan.
Selanjutnya ada human resource perspective, yaitu suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama sebuah perusahaan dapat tercapai. Perspektif sumber daya manusia menggabungkan resep untuk desain tugas pekerjaan dengan teori motivasi. Dalam pandangan sumber daya manusia, pekerjaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tugas tidak dianggap sebagai menandakan atau tetapi sebaliknya memungkinkan pekerja untuk menggunakan potensi penuh mereka. Dua kontributor paling terkenal untuk perspektif sumber daya manusia adalah Abraham Maslow dan Douglas McGregor. Selanjutnya ada behavioral science approach. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan metode ilmiah dan diambil dari sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya untuk mengembangkan teori dengan perilaku dan interaksi manusia dalam suatu lingkungan organisasi. Pendekatan ini dapat dilihat di hampir setiap organisasi. Pendekatan ilmu perilaku dapat memaknai sebagian besar alat, teknik, dan pendekatan yang telah dilakukan oleh manajer organisasi sejak 1970-an. Konsep lain yang tumbuh dari pendekatan ilmu perilaku termasuk organisasi matriks, tim yang dikelola sendiri, ide-ide tentang budaya perusahaan, dan manajemen dengan berkeliaran. Selanjutnya ada manajemen science atau manajemen science adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seseorang manajemen yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Tujuan utama dari manajemen science ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajemen terbaik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta. Dalam proses pengambilan keputusan dengan beberapa metode yang umum digunakan adalah peramalan, pemodelan inventaris, pemrograman linear dan non-linear, teori antrian, penjadwalan, simulasi, dan analisis impas. Berikutnya adalah recent historical reason. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil, yaitu Total Quality Management atau disingkat TQM. Adalah pendekatan sistematis yang diikuti oleh seluruh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien, untuk menyediakan layanan dan produk dengan tingkat kualitas tinggi yang memuaskan pelanggan. TQM bertujuan untuk memperbaiki terus-menerus dan mempraktik dalam organisasi. Salah satu contohnya yaitu sebagai fokus pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dasar untuk menentukan kualitas. Sebuah organisasi dapat melakukan berbagai metode untuk mempromosikan kualitas yang lebih baik, tapi pada akhirnya kualitas ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu continuous improvement, yaitu tentang mengarahkan organisasi menuju kreativitas untuk menemukan lebih banyak cara dan menjadi lebih kompetitif dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu keterlibatan karyawan total. Semua karyawan berkomitmen untuk melakukan dan mencapai tujuan bersama ketika lingkungan yang sudah disediakan untuk mereka. Yang keempat ada proses sentrik. Proses ini didefinisikan dengan baik dalam pendekatan ini dan terus dipantau untuk menemukan variasi. Yang kelima ada pendekatan sistematis dan strategis, yaitu pendekatan yang terlibat untuk mencapai misi, visi, dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, pengumpulan, dan analisis data, yaitu untuk memainkan bagian integral dalam evaluasi, dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah contingency view, yaitu tentang pendekatan pandangan kontingensi terhadap manajemen didasarkan pada teori bahwa efektivitas manajemen bergantung pada interaksi antara penerapan perilaku manajemen dan situasi tertentu. Dengan kata lain, cara Anda mengelola harus berubah tergantung pada keadaan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi tugas atau hubungan bergantung pada apakah manajer mampu mengendalikan dan mempengaruhi keuntungan atau hasil situasi kelompok. Menurut teori ini, Anda dapat menilai kesukaan situasional dengan 3 faktor, yaitu hubungan pemimpin anggota. Faktor ini membahas persepsi manajer tentang hubungan kerjasamanya dengan bawahannya. Dengan kata lain, apakah kerjasama antara Anda dan karyawan Anda.
Yang kedua adalah struktur tugas. Faktor ini berkaitan dengan apakah struktur tugas kerja sangat terstruktur, tunduk pada prosedur standar, dan tunduk pada ukuran penilaian yang memandai. Tugas-tugas tertentu mudah untuk disusun, distandarisasi, dan dinilai seperti pengoperasian jalur perakitan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan posisi. Faktor ini menyatakan apakah tingkat otoritas manajer didasarkan pada perilaku menghukum atau memberi penghargaan. Misalnya, apakah manajer memperoleh wewenangnya dari memberikan bonus untuk memenuhi tujuan penjualan atau memberhentikan karyawan karena gagal memenuhi tujuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.